Sebenarnya sekolah tidak memberikan sesuatu yang maksimal kalau kita sendiri tidak mampu mengubah diri kita. Ini dulu, tepuk tangan dulu. Ya, andaikan Bapak Guru itu bisa membuat semua anak menjadi hebat, hebatlah anak semua. Tapi kehebatan Anda tergantung daripada upaya Anda sendiri. Ini penting. Yang namanya perayaan adalah aktivitas yang bersifat tindakan material. Kegiatan-kegiatan yang bersifat keluar, action. Peringatan adalah aksi ke dalam. Kalau saya sebutkan bahwa perayaan adalah sebuah kontestasi atau pementasan, maka peringatan itu menyangkut kontemplasi, renungan. Apa yang saya sering sebut dengan introspeksi diri. Ya, atau mulat sarira. Pertanyaan saya, ada yang ingat saat lahir anakku? Bayangkan kalau kamu diberikan ingatan saat kau dilahirkan, kira-kira bagaimana sikapmu itu? Diulangi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Begitu baru bagus, strong itu. Bapak Kepala Sekolah, Sanem Tamang depan itu, Bapak Ibu Guru, Sakumite, Sanem Suksman depan itu, staf tata usaha, dan teristimewa kepada anakku semua. Ya, saya masih ingat ini ketika saya masih masa-masa SMA dulu, kayaknya ingin muda lagi deh. Sebenarnya sekolah tidak memberikan sesuatu yang maksimal kalau kita sendiri tidak mampu mengubah diri kita. Ini dulu, tepuk tangan dulu. Ya, andaikan Bapak Guru itu bisa membuat semua anak menjadi hebat, hebatlah anak semua. Tapi kehebatan Anda tergantung daripada upaya Anda sendiri. Ini penting. Nah, terkait dengan ulang tahun anakku, jubileum perak, artinya ke-25 tahun, ada dua hal yang harus menjadi satu pemikiran kita bersama. Walaupun sudah lewat katanya Januari ya, nah Galungan, itu menyangkut tentang perayaan dan peringatan. Ya, coba kita analisis ya. Yang namanya perayaan adalah aktivitas yang bersifat tindakan material. Ya, kegiatan-kegiatan yang bersifat keluar, action. Ya, ke eksternal, keluar. Yang bahasa Bali kejabe. Berapa kegiatan yang dilakukan nih? Yang keluar? Lomba-lomba ya. Nah, akhirnya menjadi ikan yang suka menolong manusia. Apa itu? Lumba-lumba. Nah, ya itu sudah. Ya. Apakah sampai saat ini masih berlangsung Pak Guru? Antun ya. Okay. Jadi lomba-lomba ini menakar sejauh mana progres kemajuan yang diperoleh. Nah, kemudian yang kedua adalah menyangkut peringatan. Ya, peringatan adalah aksi ke dalam. Kalau saya sebutkan bahwa perayaan adalah sebuah kontestasi atau pementasan, maka peringatan itu menyangkut kontemplasi, renungan. Apakah ada kegiatan tentang renungan ini? Mestinya Bapak Kepala Sekolah menyediakan itu. Renungan ini adalah sebuah aktivitas non-fisik yang dilakukan secara internal. Apa yang saya sering sebut dengan
introspeksi diri. Ya, atau mulat sarira. Di ulang tahun yang ke-25 ini adalah ulang tahun yang sudah dewasa dari ukuran kelahiran manusia. Mesti ada semacam satu renungan, SWOT. Apa itu SWOT? Strength, weakness, opportunity, treatment. Ini penting. Dan tidak hanya dilakukan secara kelembagaan, mesti juga dilakukan secara personal, baik guru, pegawai, komite, kemudian murid itu sendiri. Karena bagaimanapun anak-anakku sekalian, Bapak Ibu guru dan para staf di sini, bahwa SMA Negeri 1 Rendang inilah sebuah lembaga. Bahasa kampus saya, karena saya seorang pendidik, ketika kita bicara lembaga, mesti harus ada yang dilembagakan. Ketika kita melembagakan sesuatu, maka anak didik, peserta didik, dan yang mengelola sekolah ini harus tahu bagaimana visi dan misi kampus ini menjadi sangat penting. Visi menyangkut sasaran yang ingin dicapai secara idealis, sangat normatif banget. Kemudian misi menyangkut apa yang harus dikerjakan dengan menerjemahkan visi itu. Ini penting. Ini mohon maaf anakku sekalian, nanti sebentar saya akan cerita yang lucu dulu, sekarang agak deh serius dulu. Ketika pantat Anda sudah terasa panas, saya akan berikan kesejukan. Ya. Apa visi daripada sekolah ini? Bagaimana cara menempuh visi itu melalui misi? Ini penting. Nah, yang jelas ini mesti harus diketahui dulu. Dalam lembaga itu ada 4, ketahui, akui, hargai, taati. Kalau saya ngajar ini bicara tentang sosiologi hukum sebenarnya ini. Kalau di masyarakat nggak bisa saya ngomong seperti ini. Apalagi nih ngerosang peras penyenang guleng bobangkit aja nas pengang jet sakit. Karena saya kalau sudah ke dunia pendidikan, saya ke hotel, enak sekali karena nyaman dan nyambung dengan profesi saya sebagai seorang dosen. Dan saya mengampu mata kuliah filsafat ilmu di kampus. Jadi sangat berstruktur kalau saya ngajar sesuatu. Ya. Maka oleh sebab itu, Anda harus ketahui. Anda harus tahu. Ketika Anda ketahui, Anda harus punya, dalam bahasa keren apa tuh? Pengetahuan, knowledge. Bagaimana kita mengetahui sesuatu bukan hanya pengamatan biasa, tapi Anda harus berproses di dalamnya melalui apa? Ilmu. Ilmu bahasa Inggrisnya apa anakku? Science. Science and knowledge. Maka untuk memperoleh pengetahuan yang utuh melalui proses keilmuan, ini penting sekali. Ya. Tidak akan mungkin orang mengalami progres kemajuan tanpa dengan cara-cara ilmu. Dia harus bermetode secara ilmiah, logika, integritas, bersistem, macam-macam lagi di dalamnya. Ini terkerat kait terutama ibu-ibu yang di S1 dan sudah S2, kita akan menamanya dengan metodologi. Ilmu tentang metode. Caranya disebut teknik. Ini penting. Nah, terkait dengan keilmuan ini mengapa? Sekarang mari kita bawa ke agama anakku. Kapan keilmuan itu menjadi konsumsi bagi kita?
Ayo, anakku, kapan keilmuan menjadi konsumsi, menjadi santapan dan sarapan Anda sebagai manusia? Apakah ketika Anda baru lahir dari rahim ibu Anda sudah diberikan ilmu? Tapi sudah diberikan pengetahuan? Oh. Pengetahuan sebatas pengalaman. Begitu kita lahir sudah diajar? Sudah diajar belum? Pengetahuan diberikan. Begitu Anda lahir, paling-paling Anda diajak untuk apa? Mendengarkan. Habis itu melakoni. Baru memikirkan. Bahasa saya Triana, Srawana, Kirtana, Manana. Sing merelekat Anda semua sing ngerti, sing kan ilmu, karena Anda paling-paling hanya bisa bisa ngeling. Adakah yang ingat saat lahir? Ini mulai ini. Ayo nyenten ingat tugas lekat. Maka di dalam ajaran agama kita, ketika manusia lahir ini disebut dengan samsara. Samsara, eng sama, sang sa. Aduh, saya nak lekat ini baru lekat gede. Pertanyaan saya, ada yang ingat saat lahir anakku? Bayangkan kalau kamu diberikan ingatan saat kau dilahirkan, kira-kira bagaimana sikapmu itu? Logat Sulawesi ku keluar ini. Saya 10 tahun di Sulawesi. Buton 3,5 tahun di daratan Sulawesi, 6,5 tahun. Orang timur bilang bukan setengah, tapi setengah. Maka kalau saya lagi keluar daerah, masih kental jilogatnya Sulawesi, Pak. Iyalah, saya bilang. Kalau ke Jawa, kulo sakit Jawine, Mas. Kalau saya ke Sumatera, siko nggak ada ini. Macam mano nih. Itu bahasa Palembang tuh. Saya pasti sulit, dialek saya bukan lagi orang Bali ini. Kira-kira siapa yang bisa tebak dari mana Bali saya? Ya. Denpasar. Kelahiran Denpasar. Saya asli Gianyar. Orang Sulawesi bilang mamaku Denpasar itu. Jadi saya besar di PB Sudirman. Kadang-kadang logatnya cara belelengan gati gitu. Saya ini bunglon ini. Ya. Nah, kita kembali kepada riwayat kelahiran kita, maka proses pendidikan di sini. Maka menurut seorang filsuf yang terkenal bernama Osho, tinggalnya di Amerika. Orang Hindu nih, saya menyebutkan dari Amerika. Mengatakan ketika manusia dilahirkan, proses hewani dimulai. Bu guru, gitu ya.